Iya, adik saya itu sudah 3 hari tidak sadarkan diri. Dia kemasukan roh almarhum ayah saya, kata dia. Mengatakan bahwa dia telah dilakukan tindakan tidak senonoh oleh pamannya. Saya mengakui apa? Saya minta maaf apa? Saya nggak melakukan apa-apa. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, kata bapak kan. Bapak ditendang. Itu kan, bapak kamu udah memperkosa adik saya, bla bla bla. Kamu punya apa? Kamu punya bukti nggak? Kata bilang. Adik saya ini kumat lagi, kata dia. Saya ini tahu dari dukun, kata dia. Kamu lakukan itu enak sama enak dengan orang lain, kamu tuduhkan paman kamu yang sudah memperkosa. Tega kamu ya, saya bilang. Berarti kan tidak memenuhi unsur. Yang pertama, keterangan berdasarkan kesurupan itu diakui, Dok, di fakta persidangan. Diakui. Tolong, siapapun yang memiliki kuasa, tolong, kami ini rakyat lemah. Kami mau minta tolong ke siapa lagi kalau bukan ke kalian yang punya kuasa. Apa karena kami rakyat jelata? Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita kedatangan seorang korban yang sedang cari kebenaran. Jadi seorang korban yang bapaknya di penjara, katanya nggak bersalah. 8 tahun penjara dituduh memperkosa seorang anak di bawah umur. Yang pengakuannya katanya berdasarkan dari hasil kesurupan. Dari dukun jampi-jampi, dari kesurupan ditanyain, katanya yang perkosa paman ini. Dan di penjara 8 tahun penjara. Nah, sebenarnya permasalahan ini bukan pertama kali saya dengar. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya sudah mendengar dari Hotman Paris ya. Pada waktu itu di akun IG-nya Hotman Paris, beliau menyatakan bahwa ini nggak cukup bukti. Tidak ada 2 bukti. Tidak menunjuk secara langsung. Tapi ya, kayak saya cuma dengar aja di Instagram ya. Dan akhirnya keluarga beliau datang untuk meminta pertolongan. Minta bantu ngomong dengan saya ya. Langsung saja kita sambut keluarga dari Pak Paidi ya. Pak Paidi ya. Dengan Ibu? Arneli. Oke. Dan adiknya? Nabila. Nabila. Ini anaknya, Bu? Iya, anak saya. Berarti anak Pak Paidi? Iya, anak Pak Paidi dong. Ada berapa anaknya, Bu? 2. 2. Iya. Ini anak kedua? Ini anak yang kedua. Oke. Tinggalnya di mana nih kalau boleh saya tahu? Di Tulang Bawang, Lampung. Oh, Tulang Bawang, Lampung. Oke. Jadi jauh juga ke sini. Naik apa nih? Naik mobil? Naik kapal laut. Iya. Naik kapal. Oke. Kenapa sampai ke sini? Bolak-balik Jakarta terus cari Bang Hotman, cari saya. Kenapa? Karena saya mau cari keadilan untuk bapak saya. Ya, jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Pelan-pelan, kita dengar dulu cerita. Udah Kamu kuat umur berapa? memang. Kamu umur berapa? 21. 21 tahun, oke. Kuliah? Kuliah Di mana? Unila. Di Unila. Iya. Jurusan apa? Ilmu pemerintahan. Oke, good. Walaupun Bapak ada masalah kayak gini, kamu tetap kuliah? Tetap. Oke. Kamu jangan nangis, saya jadi mau nangis dengan kamu. Jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Saya pengen tahu ceritanya. Boleh, boleh. Ambilin tisu dong, ambilin tisu dong. Aku jadi mau nangis, kamu mau nangis. Oke, kita akan tetap objektif. Jadi saya akan dengar ceritanya kamu. Saya akan bantu sebisa apa yang saya bisa bantu ya. Ya. Boleh nggak ceritain saya? Mungkin singkat aja, karena kan ada banyak ya tempat lain sudah dibahas ya. Singkat aja. Gimana sih kejadian ini? Waktu itu ML kan pernah bulan Januari pernah tinggal di rumah ya. ML itu siapa korbannya? Korban, yang katanya korban. Jadi dia pernah tinggal di rumah waktu itu dengan alasan karena dia mau sekolah waktu itu. Karena kan di daerah dia nggak ada sekolah yang deket ya. Numpang tinggal tempat kamu? Numpang tinggal. Nah terus pikir belah, oh ya udah nggak apa-apa kan, masih saudara juga walaupun dia jauh gitu. Tapi ternyata waktu dia pertama kali dia datang, hari pertama kali dia datang, belum pun dia minap, dia sudah keluar dengan laki-laki. Dia izin keluar dengan laki-laki waktu itu sekitar jam 6-an sore, dan dia itu pulang sekitar jam 10 malam. Oke. Di situ saya mulai nggak nyaman. Baru hari pertama dia minap, saya sudah memang tidak nyaman. Tapi waktu itu saya bilang sama ibu bapak, jawaban ibu bapak kalau coba kita ingetin dulu. Oke. Akhirnya besok Bila ingetin si ML ini, kata Bila, bukannya kamu nggak boleh main, cuman kan masih ada waktu siang, masih ada waktu sore, Ya, jangan beda habit aturan keluarga lah ya, ya mungkin benar. ya. Terus kata dia, iya Yunda, dia kan manggil Bila Yunda ya. Udah hari kedua dan ketiga ternyata ada lagi ulahnya. Dia pakai baju, celana, kacamata, jilbab, Bila, tanpa sama sekali ngomong. Oke. Jadi udah langsung dia pakai dia, itu bahkan malah saya yang bertanya sama si ML ini, itu barangnya Yunda ya? Iya Yunda, baju saya basah, atau iya Yunda, jilbab saya lagi kotor gitu.
nggak apa-apa, tapi setidaknya izin dulu, kata saya gitu. Oke. Karena kan waktu itu dia tinggal di kamar yang banyak tersimpan barang-barang saya di kamar itu. Oke. Akhirnya karena dia kan sistem dulu waktu zaman COVID seminggu sekolah, seminggu libur ya. Jadi waktu itu setelah hampir semingguan dia tinggal di rumah, terus seminggu lagi dia mau balik untuk sekolah tatap muka. Oke. Terus dia izin pulang, terus udah seminggu dia dari sekolah, dia nge-WA Bila lagi. Dia bilang kalau, Yun, saya mau balik lagi ya ke sana. Terus saya jawab dengan sangat sopannya, kata saya, maaf ya Dek, kata saya, bukannya nggak mau nerima kamu, cuman di sini udah nggak ada tempat, soalnya sudah ada orang yang kerja. Oke, itu awalnya ya. Jadi awalnya di bulan Januari 2021 nih. Iya. 2021 pernah numpang di rumahnya kamu, baik-baik, mungkin ada sedikit nggak cocok, tapi baik-baik ya tetap ya. Oke, lalu kejadiannya di rumah itu juga? Enggak, bukan. Jadi waktu itu sekitar tanggal 28 Juli jam 11-an malam ada undangan via WA dari ibunya langsung melalui WA kami yang mengatakan bahwa mengundang kami untuk dapat menghadiri yasinan 100 hari ayahnya ML, almarhum. Oke. Terus karena kami kan sudah malam, sudah istirahat ya, jadi kita buka itu di paginya. Setelah di pagi hari kita buka, terus ibu langsung ngasih tahu si bapak, Pak ini ada undangan, nanti kita jalan. Itu pun Bila juga niat berangkat ke tempat yasinan ayahnya ini. Terus ibu juga udah beli kue, saatnya kita mau jalan itu kawannya ibu datang mau mendata undangan, karena kakak Bila kan mau nikahan ya. Oke. Terus Bila nggak bisa berangkat karena Bila waktu itu terakhir pengisian KKN online. Jadi Bila di situ sempat nanya sama bapak, Pak, kalau boleh tanya di tempatnya ML itu sekitar sana itu ada sinyal nggak ya, kata Bila kayak gitu. Ya nggak ada, jangankan sinyal listrik aja di sana nggak ada. Oh, Jadi jauh dari rumah kamu? Sekitar 30 menit, 20 kilometeran. Lumayan ya? Lumayan. Akhirnya Bila nggak berangkat, jadi bapak lah berangkat membawa kue itu. Sendirian? Sendirian. Sekitar jam 17.15 sore. Oke. Gitu. Jalan, terus sampai sana itu sekitar jam 17.45. Oke. Sampai sana sepi, lampunya kan nggak ada acara apa-apa gitu kan. Kalau biasa ada acara kan pasti lampu terang atau gimana kan. Itu bener-bener nggak ada acara. Terus akhirnya si ML ini ada si ML dan si kakaknya atas nama si Suryadi dan adiknya yang kecil. Oke. Tuh, terus si ML ini bilang kalau nggak jadi yasinan karena si kakaknya yang atas nama Sarbini ini kritis sama istrinya di oksigen, di opname, dibawa ke rumah sakit Metro. Oke. Karena kan waktu itu bulan-bulan Juli lagi gencarnya COVID dan Omikron. Oke. Jadi waktu itu Bapak selang hanya 10 menit Bapak langsung pergi dari sana. Langsung pulang? Langsung pulang. Pulang ke Bawa rumah? lagi kue yang pulang lagi ke rumah. Oh, pulang lagi ke rumah. Membawa kue yang tadi ini kan Dibawa nggak pulang? jadi yasinan, dibawa pulang. Nggak jadi yasinan nih kan. Terus udahnya sampai di rumah, terus si bapak itu langsung ngasih tahu ke kami juga kaget di situ kan Bila lagi masak makan makanan gitu kan. Loh, kok bapak cepet banget, kata Bila kayak gitu kan. Iya, ini coba ditelepon dulu ngomong sama ibu kan. Katanya si Sarbini sama istrinya kritis di oksigen segala macam, itu nggak jadi yasinan di sana. Jadi kita telepon lah, ya nggak ada yang ngangkat ya pertamanya ya nggak ada yang ngangkat. Terus baru tahu paginya kalau nggak salah itu si Sarbini ini ngasih tahu kalau mereka itu bukan kritis di Metro, melainkan istrinya si Sarbini ini lahiran di rumah sakit dekat rumah mereka. Oke. Gitu. Ya pikir kita ya udah gitu kan. Terus akhirnya selang 2 minggu, karena kan waktu itu kita juga berniat mau ngejengukin anaknya si Sarbini nih, yang barusan lahiran. Jadi waktu itu bapak pergi ke Mesuji, izin mau ketemu salah satu kawannya, karena kan Bila sama ibu sama bapak ini kan produksi toge ya di unit 2, lumayan banyak produksinya. Jadi untuk mengembangkan lagi produksi kami tuh, kami pengen buka cabang loh di Mesuji sana. Jadi carilah kawan bapak, tapi waktu itu nggak ketemu juga kawan bapak-bapak itu pulang. besok ya? Besok dari 100 harian itu? Enggak, sekitar 2 mingguan. Iya, 2 mingguan. Sekitar 2 mingguan. Kemudian baru pergi ke Mesuji. Iya, baru pergi ke Mesuji. Terus sampai Mesuji nggak ketemu kawannya juga, ya bapak pulang. Kebetulan kan kalau ke Mesuji ini ngelewatin rumahnya CML nih. Jadi pada saat bapak arah pulang, melihatlah ibunya CML ini sedang mengangkat atau menjemur pakaian gitu. Oke. Jadi bapak pikir mampir sekalian ngejengukin si bayi ini yang baru lahiran kan. Oke. Sampai sana ya ngobrol-ngobrol biasa, ditanya kok
nggak jadi yasinan kok nggak ngabarin gitu-gitu aja sih ya. Ini lahiran, udah selesai ngobrol, itu pun bapak posisi nggak masuk ke dalam rumah. Jadi ngobrol itu di depan rumah. Selang cuma berapa menit bapak ngobrol, bapak pulang. Bapak kan bawa mobil nih ya. Terus tiba-tiba si ibunya si ML ini manggil si ML ini. Ini ML, udah kamu kan mau kerja nih di sana di Simpang Asahan di kafe itu, udah bareng aja sekalian sama Pak Mena, kata dia kayak gitu, kata ibunya. Nebeng jalan, minta nebeng jalan. Minta nebeng jalan. Kebetulan kafenya si ML itu sama rumah itu kan satu arah. Oke. Masih satu arah. Terus, loh, bapak kaget kok anak ini bawa baju banyak, mau kerja di mana gitu kan? Akhirnya itu kerja di kafe Simpang Asahan itu. Lo emang minap, kata bapak. Iya minap. Oh ya udahlah, nggak mungkin dong. Ini nggak sekolah lagi dia? Nah itu dia, nggak tahu mungkin libur karena COVID dia sempatkan untuk. Ini umur berapa ya ML itu ya? Kalau waktu itu sih 15-an. Berarti satu SMA ya kurang lebih ya? Iya benar satu SMA. Sudah kerja di kafe. Dan nginep di ya, kafe itu? Katanya sih kedai kopi, katanya. Tapi kok cuma sekedar kedai kopi kecil bisa sampai nginep, emang kerjanya 24 jam atau gimana gitu Oke, kan. tapi diizinin oleh keluarganya lah ya. Iya, Jadi Bapak anterin? Bapak anterin. Oke. Terus sampai di tengah jalan, itu kan mobil memang keadaan tidak enak ya. Jadi kebetulan Bapak tuh di belakang ada kakaknya nih, si namanya Suryadi di belakang. Ikut? Ikut, tiba-tiba muncul di belakang. Kebetulan ya Bapak langsung menyetopin si Suryadi ini. Suryadi, berhenti dulu, lihat dulu yuk, ini di belakang mobil ini kenapa sih bunyinya kok kayak gini? Diperiksa berdua. Oke. Barengan dicek nggak ada apa-apa. Oh ya udah, lanjut lagi jalan. Dihantarkan dengan si Suryadi ini. Suryadi ini naik motor. Oke. Sampai di kafe sana. Suryadi ini naik motor? Suryadi nggak tahu, tiba-tiba dia nyusul dari belakang. Oh, jadi jalannya iringan? Iya, iringan. Bukan satu mobil? Bukan. Bapak kamu naik mobil, Suryadi naik motor? Iya. Iringan? Iya. Kenapa nggak dia ngikut kakaknya aja? Nah itu benar. Nah terus udahnya sampai di kafe, udah nih turun kan si ML ya, Bapak mau pulang. Tiba-tiba si Suryadi ini nyuruh Bapak ini turun dulu. Pak Mena, tolong sih turun sebentar titipin adek ini sama bosnya. Gak mungkin dong mau nolak. Jadi akhirnya Bapak turun ketemu sama si yang katanya bosnya. Bapak bilang kalau ini saya titip keponakan saya, kalau seandainya memang dia kerjanya atau ada yang kurang tolong dikasih tahu aja baik-baik, ya maklumlah dia masih kecil atau gimana kan. Ya, tapi kakaknya juga ada di situ? Ada di situ. Ada juga di situ? Ngapain Bapak? Ada di situ. Kakaknya, kakak kandung dia ada di situ? Iya. Ya, oke deh. Terus udah selesai itu Bapak pulang. Bapak pulang itu pun langsung cerita sama kami kalau itu kok si ML sekarang dikerjain sama dipekerjakan ibunya di kafe gitu. Maksudnya kok diizinkan loh. Di kafe mana? Nggak tahu, itu kayak warung kecil, memang kayak kedai kopi gitulah, kedai kopi kecil. Tapi dia bawa baju banyak. Oh ya udahlah, biarin aja kan pikir ya. Udah nggak ada apa-apa, nggak ada hal aneh sama sekali. Bahkan ibunya pun sempat 2 kali main ke rumah. Selang berapa hari itu, terus tiba-tiba sebulan kemudian sekitar tanggal 28 Agustus. Kakaknya. Berarti sebulan dari 100 harian ya? Iya. 28 Juli. Yang menuduhkan. Oh. Oke. Ya, 28 Agustus itu tiba-tiba si Sarbini ini datang marah-marah. Yang kakaknya tadi? Kakaknya yang katanya kritis. Yang kakaknya kritis tadi, oke. Datang ke rumah marah-marah, ngomongin segala macam bahasa. Terus kata dia menuduh katanya. Kalau Bapak ini, Bapak Paidi ini sudah melakukan tindakan senonoh terhadap adiknya. Kata dia. Si ML? Si ML. Si ML? Iya. Oke, terus? Terus jawaban waktu itu ya, atas dasar apa kalian kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nuduh orang gitu aja. Terus jawaban si Sarbini waktu itu adalah, iya adik saya itu sudah 3 hari tidak sadarkan diri. Dia kemasukan roh almarhum ayah saya, kata dia. Mengatakan bahwa dia telah dilakukan tindakan tidak senonoh oleh pamannya, kata. Oke, jadi dia kesurupan, terus dia ngomong bahwa dia dicabuli oleh pamannya, katanya seperti itu punya. Terus apa yang terjadi? Karena kan waktu aneh banget ya? Iya, waktu itu kan posisi ibu bapak juga lagi kerja ya. Karena kan ini kenapa kok tiba-tiba ada marah-marah, ini nggak tahu gimana ceritanya kan. Akhirnya
memutuskan lah, udah kamu pulang aja dulu, nanti ibu dan bapak yang bakal datang ke sana. Oke. Yang bakal datang ke sana buat kita meluruskan apa sebenarnya Iya, oke. masalahnya. Datang. Datang. Kapan? Besoknya? Besok. Hari itu Sorenya, juga? hari itu juga. Hari itu juga Hari itu datang. juga. Oke, hari itu juga datang. Iya. Hari Lalu itu setelah datang ke sana gimana? Nah, Bagaimana? ini kalau bagian ini ibu aja ya, karena kan ibu yang datang ke sana. Kamu ikut? Enggak. Nggak ikut? Oke, Nabila nggak gimana ikut. Bu? Nggak ikut. Jadi pada saat yang udah seperti ceritakan Nabila tadi itu, kakaknya datang ke rumah saya marah-marah. Hmm? Saya bilang sama bapak, kita datang ya ke sana. Saya bilang, saya mau tahu duduk persoalan seperti apa. Ya udah Bu, iya. Kalau memang bapak sudah melakukan perbuatan itu, Dok, mungkin dengan berbagai dalih, alasan mungkin dia nggak mau ya. nggak ada kayak biasa aja. Biasa gitu. aja Bapak, ya kan? Karena saya bilang kita mau tanya dulu nih konfirmasi seperti apa persoalannya seperti apa yang sebenarnya. Oke. Ya udah kata Bapak kita ke sana Bu. Jadi saya merampungkan pekerjaan saya nyuci toge sore itu jam 5:30 itu kami berangkat berdua Bapak. Berdua Bapak. Oke. Berdua Bapak saja. Jadi sesampainya di sana maghrib Bapak sholat maghrib dulu. Selesai sholat maghrib si ML ini dibawa kakaknya yang namanya Suryadi. Itu sudah kesurupan. Lagi kesurupan. Lagi kesurupan. Di papah, dibawa itu sudah kesurupan, dihadapkan dengan Bapak Paidi. Oke. Jadi di situ yang mengarahkan pembicaraan itu bukan ML yang ngomong kok, Dok. Hmm. Jadi bukan ML yang ngomong saya diperkosa, saya dicium, saya dilecehkan, saya dipegang, ini nggak ada. Jadi yang mengarahkan pembicaraan itu yang ngomong itu kakaknya yang namanya Sarbini. Oke, kakaknya bilang apa? Kakaknya nanya, "Kamu dicium?" "Iya." "Diperkosa?" "Iya." Gitu. Jadi dia cuma Dalam keadaan dia setengah sadar seperti itu. Iya, katanya sih nggak sadar. Tidak sadar. Tidak sadar katanya gitu. Dia mengiyakan itu gitu kan. Dan di situ ada siapa aja? Di situ ada sekitar 15 orang. Banyak banget, siapa aja tuh? Wajahnya ada beberapa yang saya masih ingat sampai sekarang. Kalaupun ditunjukkan, saya cuman namanya kan saya nggak tahu siapa-siapa, Dok. Oke. Jadi di situ ada 5 orang yang berpakaian pencak silat. Kemudian ada 1 orang yang sudah setengah umur, pakai kopiah, pakai sarung, sama 2 anggotanya juga pakai kopiah, pakai sarung. Siapa itu? Dukunnya? Sepertinya dukunnya, ya. Sepertinya dukunnya. Karena pada saat ML itu ngebrontak, kemudian saya yang pamit pulang itu, si orang yang pakai kopiah sama sarung ini bilang, dia mencet tangannya, katanya ini masih ada katanya. Oh. Masih ada roh yang masuk di tubuh anak itu gitu. Oh, mereka lagi ritual jampi-jampi untuk mengeluarkan roh itu. Iya. Pada waktu kejadian di situ. Pada saat itu. Jadi saya pamit pulang saat itu, Dok. Dan dikatakan bahwa yang masuk ke sana itu bapaknya. Bapaknya. Roh bapaknya. Keren ya? Roh bapaknya. Sorry, Bu. Keren ya? Oke. Lalu dia ngakunya, dia bilang kayak gitu, Iya, ngangguk aja. dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Apa yang ditanya pokoknya ngangguk, iya Ngangguk, katanya iya, kayak gitu punya. Ini iya. orang itu ya kayak gitu. Iya, kayaknya. gitu. Oke. Ya udah, saya Ribut dong. Jadi saya bilang, gimana ini ya? Terus Bapak disuruh mengakui. Hah? Mengakui dan minta maaf. Loh, saya mengakui apa? Saya minta maaf apa? Saya nggak melakukan apa-apa. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, kata Bapak kan. Bapak ditendang. Dipukul. Ulu hati Bapak itu ditendang sampai Bapak kepental. Di depan pintunya, saya bangun, saya tarik Bapak. Saya tarik ke depan tengah halaman mereka, datang kakaknya yang si Suryadi ini, mau mukul Bapak juga. Yang udah ngeraung-ngeraung kayak orang kesurupan. Yang si ML ini keluar dari rumah itu, sudah kayak harimau. Ngerauk-ngerauk tanah. Apa nggak serem? Iya, apa nggak serem loh, Dok, waktu saat malam itu. Suasana di tengah perkebunan karet, dengan lampu yang redup-redup, suara jangkrik. Nah, saya udah ngeri aja ngebayanginnya pada saat malam itu kan. Lah ya, mencekam Karena sekali saya kan ya. berdua kan. Iya, iya. Sementara di sana sekitar 15-an orang. Saya bawa masuk, Bapak. Saya bilang sama ibunya, tolong dulu, saya bilang, kondisikan dulu anak-anakmu ini, saya bilang gitu kan. Masuk saya ke dalam, Dok. Kemudian saya bilang sama si kakaknya ini, kalau seperti ini keadaannya, saya nggak bisa nanya yang sebenar-benarnya, saya bilang. Kalau lagi dalam keadaan kesurupan semua seperti ini. Saya pamit pulang deh, saya bilang. Nanti kita selesaikan. Kalau memang ada perbuatan pamanmu yang nggak benar, saya tanggung jawab. Saya bilang begitu, Dok. Oke. Saya bilang, saya tanggung jawab. Oke. Posisi saat itu saya nggak bisa ngerekam, Dok. Karena saya memang nggak pegang HP saya rusak, sementara HP Bapak pun kameranya rusak, nggak bisa untuk buat rekaman. Pulang, Dok, saya sepanjang jalan tuh saya tanya sama Bapak, bantu saya nggak marah, saya ikhlas. Kenapa ya, Dok, saya bilang gitu, kita ini kan manusia, punya kadar keimanan yang
rendah lah bisa kita Iya, katakan. makanya yang saya juga bingung kayak gini. Biasanya kalau misalnya suami berbuat asusila atau misalnya memperkosa kan, pasti istrinya marah dulu nih. Iya. Dan kita kan pikir negatif dulu ya, di mana-mana Iya, pasti Dok. seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Jadi ibu pasti ada pikir negatif kan? Iya, kemungkinan bisa terjadi. Tapi saya memang dari awal apapun yang mau dituturkan orang tuh saya kan percaya sepenuhnya dengan Bapak. Karena memang perilaku Bapak itu tidak ada menunjukkan sikap ganjen. Tapi ibu ada tanya Bapak nggak? Ya saya tanya dong, pastilah saya tanya terkait dengan perkara ini kan dok. Saya pertanyakan, bantu saya. Kalau memang kamu melakukannya, jujur saya bilang. Biar ini kita selesaikan, nggak melebar kemana-mana. Itu di mobil? Itu di atas mobil, sepulangnya kita dari sana itu kan. Oke. Lagi dalam keadaan sok kan Bapak. Iya. Dia jawab, sumpah demi Allah demi Rasulullah. Sampai 3 kali loh dok, dia bersumpah demi Allah demi Rasulullah. Percayalah dengan saya Bu. Jangankan saya mau nyetubuhin anak itu. Berbuat mesum di saya nggak ada sama sekali, kata dia. Saya percaya dok sepenuhnya, karena 25 tahun saya ngedampingin dia. Saya tahu persis Bapak itu seperti apa, perilakunya, sikapnya, tingkah lakunya. Tidak ada dok. Nggak ada sama sekali yang, maaf ya dok, dari tutur bahasanya yang berkata kotor, kasar itu nggak ada sama sekali. Dari sikapnya, tingkah lakunya, tidak ada mencerminkan perbuatan-perbuatan yang aneh itu. Iya, yang pertama kali terlintas di kepala saya begitu Hotman Paris berbicara di media sosial dia. Ini suami saya dituduh memperkosa. Dalam hati saya, ibunya bego banget kok masih mau sih dengan belain suaminya di mana-mana ya. Soalnya kan yang paling disakitin harusnya istrinya dong kayak gitu punya. Ini justru istrinya yang paling depan pimpin barisan. Belain bapaknya. Karena saya meyakini dok, saya meyakini karena yang tahu persis itu saya. Saya yang tahu persis Bapak itu seperti apa. Makanya saya bilang, seujung kuku pun gak ada keburukan dari diri Bapak itu yang bisa saya ambil. Selain diamnya dia. Selain diamnya dia. Oke, berarti beliau adalah ayah panutan untuk Ayah anak-anak. panutan, benar. Prioritas dia hanya bekerja untuk keluarga dan anak-anaknya. Bagaimana caranya anak-anaknya bisa terjamin dari pendidikannya gitu loh. Karena kan beliau hanya tamatan SD dok. Benar seperti itu Nabila. Benar. Apa yang kamu ingat dari pendidikan dari papa kamu? Bapak itu walaupun dia terakhir lulusan SMP ya, tapi dia itu memang udah mandiri dari dulu. Bila kan punya foto-foto Bapak dulu ya, dia itu dari dulu memang masa mudanya itu udah bekerja keras. Bekerja keras dia sendiri karena kan dia juga ditinggal sama ayahnya waktu dia masih SMP. Jadi sebenarnya kehidupan Bapak tuh makanya Bila sakit banget jujur ya dok. Kalau Bila lihat masa mudanya Bapak tuh nggak ada sisi bahagianya. Sampai dia ngegedein anak pun dari keringat dia. Dari dia jual gorengan, dari dia berangkat ke pasar subuh jual telur, jual sayuran sampai sore gitu. Sampai akhirnya ini ya dok, ini di titik kami lagi mau bahagia. Kakaknya Bila lagi mau dinikahin orang. Nabila udah punya rumah bagus, Nabila bisa beli mobil walaupun second gitu. Udah di titik tinggal nyenengin Bapak gitu. Tapi hancur semuanya, hilang semuanya. Dan Bila nggak terima, nggak tega gitu ngelihat Bapak. Ya Allah, di masa hidup, di sisa-sisa akhir tuanya pun dia nggak bisa bahagia gitu. Kamu percaya Bapak nggak akan melakukan Percaya, 1000% percaya. Bahkan nyawa pun berani saya pertaruhkan untuk Bapak saya. Karena saya yakin sama dia. 21 tahun Nabila dibesarkan oleh Bapak. Gak ada, benar kata Ibu, gak ada seujung jari pun kejelekan Bapak yang bisa kami ambil, yang bisa kami terima, yang bisa kami dengar dari orang, gak ada. Bahkan beliau mengajarkan keluarganya, anak-anaknya juga dengan baik ya. Salah satunya tadi saya dengar anak orang dititipin aja datang, pergi cuma pulang jam 10 malam aja dari keluarga ini aja komplain ya. Kalau biasanya kan kalau keluarga lain ya sudah pulang jam 10 malam biasa aja kayak gitu punya ya. Tapi di sini kan dari cerita secara nggak langsung aja kita sudah dengar ya. Sepertinya pendidikan di rumah itu kayak tata krama, cara bergaul itu benar-benar sudah diatur banget ya. Bener ya? Papa ngatur banget tentang itu dengan Nabila. Cara pacaran, boleh pergi atau enggak, sholatnya. Iya. Bahkan waktu itu, waktu Bila dimasuk SMA ya sama kakak juga kan SMA waktu itu nggak boleh cuman negeri biasa, harus ada berbasis agamanya. Harus basis agamanya, oke. Lalu kejadian ini bisa lanjutannya kayak gimana?
Terus setelah ibu dan bapak kan datang ke sana yang udah dipukulin nih. Tiba-tiba besoknya kami diteror lagi sama kakaknya yang atas nama Suryadi. Suryadi ini bawa kawan, berdua aja mereka datang ke rumah. Entah kenapa juga mereka bisa sampai ke rumah itu waktu bapak lagi pas banget bapak pergi yasinan. Yasinan rutin di kampung ya. Jadi waktu itu dia berhadapan sama Nabila, pikir Bila ini anak kenapa? Dia itu, saya jijik ngelihat muka keluarga kamu, kata dia kayak gitu kan, bapak kamu udah memperkosa adik saya, bla bla bla. Kamu punya apa? Kamu punya bukti nggak? Kata Bila kan. Kalau kamu punya video, kamu punya foto, kamu punya rekaman suara, atau kamu ngelihat langsung, ayo kita lapor ke polisi. Katanya. Alah, nggak tahu lah, saya pusing, adik saya ini kumat lagi, kata dia. Saya ini tahu dari dukun, kata dia. Tahu dari dukun? Tahu dari dukun. Jawaban itu. Jawaban dia. Itu ada saksinya loh malam itu. Ada Bila, ada 2 karyawan Bila perempuan yang kerja, ada nenek Bila dan ada Tante Diana, kawan ibu dan ada ibu juga. Waktu dia ngomong itu bahkan ada kawannya si saksinya ini. Tahu dari dukun yang bahwa yang perkosa dia adalah? Iya. Yang perkosa adiknya itu pamannya. Pak Paidi. Iya. Pak Paidi. Terus pada malam itu juga tiba-tiba ibunya menyebarkan WA. Bahwa dia mengatakan bahwa Paidi supaya kamu tahu kalau Arneli supaya kamu tahu kalau Paidi ini telah memperkosa Diana waktu 100 hari kiai. Dan di malam itu juga ibunya ML menelponi seluruh keluarga menyebarkan fitnah itu. Padahal kan ada kakaknya pada waktu 100 hari itu. Iya. Benar Dok, ada kakaknya. Tapi di BAP kan di dakwaan jaksa penuntut umum kan dibuat berbeda. Berbeda. Dibuat berbeda. Jadi Bapak itu berada di sana sudah 1 jam. Iya. Lalu kapan Bapak ditangkapnya nih waktu kapan? Tanggal 20 September. Tanggal 20 September. Berarti kejadiannya Juli, Agustus, September. 2 bulan dari kejadian tiba-tiba. Jadi 1 bulannya dari ini anggaplah ya 29 Juli diundang. adalah waktu diundang 100 hari. Ya. 1 bulan kemudian dia dituduh dari kesurupan. 1 bulan kemudian baru ditahan. Ditangkap polisi. Tiba-tiba atau ada panggilan? Tanpa panggilan sebelumnya. Bahkan 13 orang iya, polisi. Bahkan mereka sudah datang meminta maaf sebelum mereka membuat laporan. Sebelum mereka buat laporan, mereka minta maaf. Kayak gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu kan setelah ibu dan bapak datang ke sana yang dipukuli, terus besoknya kami diteror lagi dan kami mendatangkan semua keluarga besar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena kami merasa udah benar-benar gak nyaman akibat keluarga ML dan ML ini. Akhirnya kebesokan harinya pada tanggal 30 Agustus kami sekitar 9-an orang, itu masih keluarga semua, datang ke rumahnya si ML ini. Sampai sana nggak ada si ML ini. Datanglah kami ke belakang rumah kakaknya yang atas nama Sarbini ini. Sampai sana ya ketemu sama ini, ya kita ngobrol. Kata ibu kan, saya mau dalam keadaan sadar. Luruskan masalah ini apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban Sarbini waktu itu, adik saya nggak bisa saya bawa ke sini karena adik saya sedang diobati, sedang kesurupan. Sedangkan pada saat itu kami punya rekaman baru aja berapa menit si ML ini buat status WA, dia TikTok-TikTokan, dia jalan-jalan naik motor bareng kawannya. Dalam keadaan baik-baik saja? Dalam keadaan baik-baik. Oke. Terus di situ kami tunjukin ke si Sarbini ini loh adik kamu udah berhenti untuk berbohong, kata kami. Di situ Sarbini cuma bisa terdiam, bahkan istrinya Sarbini juga cuma bisa terdiam. Udah sekitar berapa lama kita ngobrol di sana, terus si pamannya Bila, sepupunya bapak ya, sepupunya bapak itu langsung bilang kalau coba yakini dulu, cari tahu dulu yang sebenar-benarnya adik kalian ini. Jangan sampai dia melakukan dengan orang lain tapi pamannya yang harus tertuduh gitu. Oke. Jawaban kakaknya waktu itu siap Pak Tut. Jadi kami pulang ke rumah dengan orang yang sama juga, pulang ke rumah, sampai rumah tiba-tiba kami dapat telepon lagi nih dari si pamannya Bila nih, si ponakannya bapak si Pak Tut ini. Nelpon ngomongin sama ibu, ini si Sarbini ini nelpon katanya, la ilaha illallah, adik sudah saya sumpah di atas Al-Quran bahwa bukan Pak Menak pelakunya, bahwa bukan Pak Menak yang memperkosa adik ini. Si ML ngomong seperti itu? Iya ngomong, jadi ceritanya setelah kami pulang itu, kakaknya itu menyumpah adik. Iya, integrasi lah antar keluarga pakai Al-Quran, dan ternyata bukan. Lalu? Terus akhirnya kata alhamdulillah dong langsung seneng banget dong. Udah pastilah Dok.
kita senang. Terus abis itu langsung kata pamannya Bila, udah kalian datang aja minta maaf. Tapi ini kami masih takut. Enggak usah takut, datang aja ke rumah baik-baik. Akhirnya pada saat mendekati maghrib, ML dan ibunya datang ke rumah membawa motor. Selang 15 menitan kakaknya datang bawa mobil. Oke. Udah selesai maghriban, duduklah mereka bertiga, ada videonya. Ngapain videonya? Minta maaf? Minta maaf. Kakaknya bilang kalau saya sebagai anak tertua mewakili emak, mewakili adik ML, mewakili adik Suryadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah menuduh Pak Menak melakukan tindakan tidak senonoh terhadap adik saya, karena telah menuduh Pak Menak memperkosa adik saya. Ada videonya, boleh saya lihat? Boleh. Sinetron ini sudah ya? Iya. Sumpah. Boleh saya tahu ML yang mana? ML yang ini, yang main HP. Yang ini? Yang ini ibunya. Nah ini ML. Ini yang pakai baju biru, baju hijau. Yang hijab? Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, udah selesai dong. Selesai, Seharusnya udah selesai. Dan kita nggak memperpanjang lagi, Bapak nggak mau memperpanjang lagi. Dan Bapak juga sudah memaafkan. Cuman waktu itu, malam itu memang jujur ya, Dok, marah. Bila marah besar, ya kan? Iya, wajar. Seorang Kecewa. bapak kecewa banget, Dok. Kami diteror secara mental, kami merasa terhina. Maksudnya kami ini sudah berupaya berbuat baik, bahkan kami mau mengangkat derajat mereka gitu. Tapi balasan mereka sebegini kejamnya gitu. Oke. Jadi waktu itu Bila dan Ibu juga sempat emosi sampai Bila dan Ibu mengucap kalau mulai dari saat ini hubungan keluarga kita usai. Ya, itu. Mungkin itu yang membuat dia sakit hati. Membuat mereka sakit hati, Dok. Jadi kan gini, Dok. Saya kan gini, memang kan dari awal dari tahun 2020 itu kan ayah dan ibunya ini sibuk untuk menitipkan ML ini ke kami. Karena keterbatasan saya juga masih punya anak yang saya kuliahkan dengan biaya yang tidak sedikit, sementara penghasilan saya juga cukup untuk biaya mereka, ya kan. Jadi belum bisa saya terima waktu itu. Nah, setelah saya merasa sudah ada usaha toge nih, sudah agak berjalan, ya sudahlah Pak, coba kita rangkul nih salah satu keluarga. Daripada kita ke orang lain, mending ke keluarga dulu kan. Niat kita nih, Dok, ya kan. Ya udah, makanya datanglah si awal-awalnya itu. Tapi ternyata menunjukkan perilaku dan sikap tingkah laku yang tidak baik. Oke, jadi Ibu kecewa banget Ya, jadi saya tuh marah saya itu sebenarnya bukan sakit hati, Dok. Lebih kepada kekecewaan saya. Saya maklum sekali kalau saya pun ada di situ juga pasti ada. Saya gini loh, saya berusaha untuk memanusiakan mereka. Karena kan begini, Dok, sebenarnya semua keluarga itu udah nggak menghiraukan mereka lagi. Mereka tuh sudah dibuang oleh keluarga besar. Jadi saya ini kan orang nih, Dok, di keluarga mereka kan. Saya berusaha untuk merangkul mereka gitu loh. Saya berusaha untuk merangkul mereka. Artinya ya sudahlah, ayo kita punya rezeki sedikit-sedikit, kita berbagi dengan keluarga gitu kan, Dok. Maksud saya mau saya rangkul. Biar mereka tuh lebih berarti, lebih bernilai gitu loh di mata keluarga yang lain. Oke. Cuma kan cuma ngomong sampai kecewa aja kan, nggak Ya, sampai saya- ada implikasi hukum apa. Wajar kan? Tapi sebenarnya saya marah besar, Dok. Sampai saya bilang, saya bilang, mungkin dia merasa terhina, mungkin kamu lakukan dengan orang lain, kamu tuduhkan dengan paman kamu. Saya kecewa dengan kamu, saya bilang. Kamu lakukan itu enak dengan orang lain, kamu tuduhkan paman kamu yang sudah memperkosa. Tega kamu ya, saya bilang. Dan Bapak kayak gimana? Bapak waktu itu ya udah diem sih Bapak, karena kan Bapak memang sudah nasehatin mereka nih. Kebagian saya yang marah, dan mungkin itu rasa sakit hati anak itu, makanya anak itu ngeberontak lagi gitu loh, Dok. Oke. Kesurupan lagi. Lalu setelah itu tiba-tiba bisa ditahan. Iya, waktu Kayak gimana ceritanya tuh? Iya, waktu itu kami telepon lagi kan, kebesokan harinya kami telepon lagi si Sarbini ini untuk datang lagi membawa calon tunangan si ML ini. Karena kan pada malam Bapak dipukulin itu kan ada salah satu yang katanya calon suaminya si ML. Jadi kami pikir, oh ini mungkin mau pembersihan namanya si ML ini. Kami mau didatangkan semua pada malam itu yang mengetahui itu, dan ML ini harus ada tangan di atas hitam dan putih. Oke. Seperti itu. Tapi alasannya lagi-lagi ada ini rekaman Diobatin suaranya. di psikolog. Adik, nanti Bunda, adik saya masih saya obatin dulu ya, kata dia kayak gitu. Masih saya obatin ke psikolog dulu. Ya pikir kami ya udah. Akhirnya sampai seminggu 2 minggu tidak ada kabar ya. Pikir Ya, kami, Bapak kami udah kasih tahu ke Bapak, Pak ayo buat laporan. Kata Bapak, udahlah kan mereka juga udah minta maaf. Mending kita fokus ke acara Ginda Rahmi, kakaknya Bila. Oke. Ini kita fokus ke acara Ginda Rahmi. Oh pikir Bila, oh ya udah.
Tiba-tiba pada sebulan kemudian di tanggal 19-20 kan Bila pergi sama ibu ya ke Bandar Lampung. Tiba-tiba pada tanggal 20 itu Bila lagi mengantarkan undangan di Bandar Lampung sama ibu, kami dapat telepon bahwa ada 13 orang dari Polres Mesuji nangkep Bapak atas tuduhan laporan Rusmiati. Siapa Ibunya itu? si ML. Ibunya ML. Ibunya ML. Ibunya ML. Kok sudah damai kok Iya. tiba-tiba? Itu tanpa ada satupun surat panggilan. Enggak ada Tanpa panggilan. ada pun Bapak satu itu surat dimintain keterangan pemberitahuan. dulu sebagai saksi enggak? Pokoknya Tidak langsung ada. tangkap, Langsung tangkap. di BAP, masuk tahanan. Hari itu juga. Hari Hari itu juga. Sampai besok keluar dia surat sebagai tersangka. Dan ibu dan Bila lagi ada di Lampung. Lampung. Lagi ada di kota Lagi Madia di ada- Bandar Lampung. Lagi ada di kota Bandar Lampung. Ngebagiin undangan. Jadi langsung pulang. Langsung pulang malam itu, malam itu juga saya langsung pulang, nyampe udah malam kan, jam setengah 7. Saya berusaha untuk masuk ke ruangan penyidik, tapi ditutup, nggak boleh masuk sayanya. Jadi Bapak sudah selesai memberikan keterangan itu, tahu-taunya Bapak langsung masuk ke dalam sel tahanan. Sementara malam itu rumah saya penuh dengan orang. Karena mau pembentukan panitia, Dok. 5 hari lagi, putri saya yang pertama akan melangsungkan pernikahannya. Astaga. Iya. Bayangkan, saya berada di posisi saya saat itu. Bagaimana saya harus menguatkan diri saya. Anak-anak saya, suami saya. 5 hari lagi mau 5 hari lagi. Tanggal 20 Bapak diambil, tanggal 25 anak saya yang pertama akan ijab kabul. Sekaligus resepsi di rumah saya. Malam itu penuh di rumah saya, sampai saya akhirnya pulang di jam 8 malam. Itu tengah melangsungkan pembentukan panitia, sampai saya bilang ke mereka, saya buka ke mereka bahwa kami tengah begini. Saya nggak mau ada yang saya tutup-tutupin. Karena saya berada di posisi yang benar. Gitu loh, Dok. Jadi Bapak itu diambil tanggal 20 itu, besok langsung masuk tahanan. Saya berupaya selama 4 hari ya, karena kan tanggal 25 hari haknya. Saya berupaya bagaimana Bapak bisa ditangguhkan dengan jaminan gitu loh. Itu pun ya diminta waktu itu oleh oknum ya. Bapak itu diminta untuk 25 juta untuk jaminannya. Saya nggak mampu. 25, sampai adik saya pun, saya sebagai istrinya, saya jaminkan diri saya. Nggak boleh. Padahal itu Bapak masih dalam masa Kami tunjukkan. penyelidikan. Kami tunjukkan bukti gitu. Bapak itu kan belum dinyatakan terbukti loh. Masih tahap penyidikan ya kan. Tapi seolah-olah Bapak itu sudah terponis, terpidana pada saat itu dibuat oleh oknum-oknum penyidik di Polres Mesuji. Kebayang semangat saya, pasti berat banget beban ibu. Dan acara tetap berlangsung. Tetap berlangsung, Dok. Bagaimana? Pingsan putri saya yang pertama. Bagaimana ya, Dok? Anak-anak saya tahu profil seorang ayahnya seperti apa. Seperti yang diceritakan Nabila. Bapak itu orang sakit, Dok, dari dulunya. Anak-anak orang susah. Bapak itu sudah terlatih dari SMP, punya tanggung jawab ibu dan adik sama kakaknya. Di umur SMP itu Bapak sudah jadi kenek mobil loh, Dok. Cari duit untuk menghidupi orang tua dan Ayu dan Iya, kakak, benar. adiknya. Karena pada saat umur kelas 1 SMP, ayahnya Bapak ini meninggal. Jadi Bapak itu punya rasa tanggung jawab yang penuh gitu loh. Jadi Bapak ngenek. Kemudian di umur 18, Bapak jual pakaian, jual kain, sarung-sarung. Untuk menghidupi orang tua dan Ayu serta adiknya coba. Artinya memang dari dulu berat ya, memang pekerja keras ya. Pekerja Bapak. keras. Bapak itu prioritas banget gitu loh orangnya. Jadi dia itu dalam kehidupannya, Dok, yang untuk senang-senang pribadi dia itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Makanya saya bilang, ketika itu dituduhkan, saya bisa tahu prediksi langkah kaki Bapak itu kemana, saya tahu, Dok. Kalau Bapak ke saya, mungkin Bapak nggak tahu saya kemana. Mungkin saya ada di sini, nggak tahu-tahu saya sudah ada di ujung. Kalau Bapak saya bisa tahu, Dok, kemana dianya. Karena yang dia tahu itu rumah, pasar, rumah. Dia keluar paling ke musola. Ke tempat yang keluarga hajatan pun, Dok, diwakilkan ke saya. Baik itu ke pihak saya maupun ke pihak dia. Ini kenapa, Bu? Ada dendam kah? Atau ada mau uang mungkin atau apa? Ya, Nggak tahu. mungkin sih, Dok, ya. Ada disampaikan kah? Misalnya mereka, Ibu pindah ke tempat sana, ada disampaikan mereka maunya Ya, apa? yang mereka itu sakit hatinya karena saya sudah marah-marah itu. Katanya saya menghina ibunya si anak ini gitu. Padahal seingat saya, secara kesadaran penuh saya tidak menghina mereka. Saya malah justru menasehati mereka. Oh. Jangan kalian pakai lagi kelakuan ini dan ini, saya bilang.
Buang, saya bilang, biar terangkat hidup kita, saya bilang. Dan video itu sudah ditujukan ke polisi? Iya. Sudah ke Kasat Bahkan- sama ke Kanit. Iya, bila kecewanya gini ya. Waktu itu kami jujur kaget Bapak ditangkap. Tapi di sana kami nggak takut karena kami yakin. Kami yakin karena kami punya bukti kuat gitu. Sampai sana Bapak selesai di BAP, bila langsung masuk. Menunjukkan bukti videonya. Jangankan ditonton, dilihat saja tidak. Malah jawaban waktu itu penyidik bahwa ini kamu simpan aja untuk meringankan di persidangan. Coba bayangkan, jauh dari kata Bapak itu penyelidikan lanjutan belum ada, baru tahap awal. Itu untuk persidangan, coba dok, bagaimana mereka sudah bisa Tanpa menentukan. menjadikan pertimbangan untuk gelar perkara mereka seperti itu ya? Iya, sebagai petunjuk seharusnya kan dok. Kan saya tidak berada pada titik ini dok, ketika saya tidak berada pada kebenaran. Saya meyakini apa yang saya yakini bahwa memang Bapak tidak bersalah sesuai dengan bukti. Mereka sudah datang minta maaf ke rumah saya. Ada video rekamannya. Kenapa sih video rekaman ini tidak bisa menjadi bukti gitu loh? Sebagai acuan dari tingkat penyelidikan, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Seolah-olah semua diabaikan, semua ditolak. Saksi yang melihat keberangkatan Bapak, kepulangan Bapak pun ditolak. Yang mereka hanya berdasarkan katanya. Yang hanya berdasarkan surat, yang keraguannya belum bisa kita pastikan secara benarnya. Bisa mereka terima. Keadilan ini di mana? 11 bulan dok, saya menanggung ini semua. Baik secara material, moral. Kalau malu, saya tidak malu dok. Karena ini bukan aib. Iya. Kami yakin, dan orang pun kalau dokter bisa turun langsung ke tulang bawang, bisa tahu secara ini Bapak itu seperti apa. Mungkin orang akan mengatakan tidak percaya. Karena memang seujung kuku pun dok, Bapak itu tidak pernah menunjukkan sikap dan perilaku yang jelek. Sesantun-santunnya orang, sepolos-polosnya orang, selurus-lurusnya orang. Susu kan aja dok ya dagang. Nggak mau dia ngurangin timbangan. Malah dia lebihkan, selebih-lebihnya banyak dia lebihkan. Duit 2.000 aja sampai dicari orang itu dok, saking jujurnya orang. Cuma kan saya nggak berbicara seperti itu. Seolah-olah saya melakukan pembenaran diri karena itu suami saya. Tapi yang mengetahui itu kan saya, dok. Tapi biasanya memang kalau ada seorang laki-laki yang tuduhan memperkosa, biasanya istrinya duluan yang akan menyerang. Istri dan anaknya duluan yang pasti akan menyerang. Jadi istri dan anaknya ada di depan untuk ngebelain. Saya pengen tahu, apa sih yang dipunya? Saya masih ingat waktu itu Bang Hotman Paris bilang bahwa ini hampir tidak ada dua bukti konkret untuk ke Bapak ya. Dan saya dengar dari ceritanya sebenarnya ini juga nggak ada bukti konkret ya. Bukti konkretnya dari mana? Dari dukun atau dari keterangannya juga berdasarkan dengan kesurupan ya. Saya pikir ini visumnya ada? Visumnya ada dok. Visum itu ada. Kemudian surat keterangan dari psikolog. Oke. Yang menyatakan bahwa anak ini mempunyai kecerdasan di atas rata-rata anak seumurannya. Tapi di psikolog ini tidak menjelaskan kecerdasannya itu di bidang apa. Dan psikolog juga tidak menjelaskan yang kesurupan dia pada waktu itu ada gangguan jiwanya apa juga tidak dijelaskan? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Tidak Jadi dijelaskan. kesurupannya pada waktu itu ngapain dia? Dia cuman apa itu namanya hanya sekedar mendengarkan curhatan anak itu gitu loh dok. Bukan melakukan asesmen atau melakukan apa tuh uji kebohongan ya. Uji apa? Apa sih namanya itu? Oke. Kalau ininya visumnya? Visum tanggal gini, berapa dok. itu? Jadi visum itu dilakukan setelah seminggu mereka melakukan laporan pada tanggal 1 September. Jadi mereka visum itu tanggal 6. Tanggal 6 kejadiannya, Tanggal 1 mereka buat dugaan laporan. kejadiannya adalah tanggal 29 Juli. Berarti sekitar 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan ya. Iya. Hampir 2 bulan. Iya, Emang bisa 29. ketemu visum itu bisa ketemu apa? Nggak akan bisa ketemu, apa kata visumnya coba? Visum itu mengatakan bahwa sudah tidak intek, Tidak perawan. tidak perawan. Heeh. Kemudian terdapat luka akibat garukan karena keputihan. Oke. Tidak terdapat luka kekerasan seksual. Oke, saya pikir itu sudah cukup jelas kan? Iya kan sudah, berarti kan tidak memenuhi unsur. Yang pertama keterangan berdasarkan kesurupan itu diakui dok. Di fakta persidangan. Diakui. Iya kan ditanya si anak ini. Kamu memberikan keterangan awal itu ke keluargamu dalam keadaan apa? Kata hakim nih dok, tanya. Kita denger, kan saya anak-anak nggak boleh ada yang masuk. Sidang tertutup. Kita nguping di pintu gitu kan. Kita denger langsung.
bahwa anak ini ngomong, saya dalam keadaan tidak sadar, kesurupan. Kakaknya menambahkan kesaksian bahwa adiknya kemasukan roh ayahnya. Lu vonisnya? Vonisnya yaitu mengatakan bahwa Pak Paidi itu yang memberatkannya, katanya berbelit-belit. Yang meringankan Bapak Paidi itu karena belum pernah terhukum pidana. Dan vonis 8 tahun penjara. 8 tahun penjara. Itu yang videonya sampai nangis-nangis Iya. itu di depan pengadilan. Depan pengadilan. Itu ibu dan Sudah di puncaknya itu, Dok. Saya sudah nggak bisa menahan lagi. Ketika orang yang tidak bersalah dipersalahkan, ketika orang yang tidak melakukan harus menerima hukuman 8 tahun 6 bulan. Saya akan cari keadilan untuk suami saya, Dok. iya harus Bu, harus. Dan jangan pernah berhenti untuk mencari keadilan itu Bu. Walaupun cuma 1 titik, walaupun cuma 1%, Saya akan selalu harus berusaha. berjuang Bu untuk cari keadilan Saya akan ini selalu Bu. berusaha, Dok. Dan Ibu datang pada waktu itu Ibu datang ke Jakarta temuin Bang Hotman pada Iya, waktu itu. Bang Hotman sudah Ibu kenal? tidak Tidak. tahu, hanya di televisi saja. Pokoknya cari beliau pada Yes. waktu itu. Uh-uh. Saya mau nangis sumpah. 10 bulan loh, Dok. Dan Ibu temuin Bang Hotman bantuin Ibu luar biasa. Saya ada lihat sih, karena saya kan cukup dekat dengan Bang Hotman. Iya. Saya cukup dekat dengan Dia dia. kasih masukan. Saya ngelihat dia vokal bantu. Akhirnya Ibu banding? Banding, Dok. Banding sama Bang Hotman waktu itu disuruh masukkan memorinya ini gitu loh. Kita masukkan waktu itu Oh, di memori dibantuin? banding, dibantuin untuk masa ininya di memori bandingnya. Hah? Kemudian di putusan pengadilan tinggi Bapak dikurangi 1 tahun. Sudah keluar hasilnya dikurangi 1 tahun? 1 tahun. Jadi 7 tahun. 7 tahun tahun. 6 bulan. Wow. Tingkat banding Bapak turun. Banding turun saja cuma. Iya. Tapi tetap dinyatakan bersalah artinya. Bersalah, iya. Harapan saya di kasasi ini Dan Ibu sudah masukin ke kasasi? sudah. Sudah masukin ke kasasi. Kapan? Sudah. Tanggal berapa deh kemarin? 14 ya? Iya. 14 14-an. 14 Juli. Tanggal berapa sih kemarin? Ini memori kasasinya lupa nih, Dok. Iya, Saking 14 udah kebanyakan ini saya. Ya mudah-mudahan video ini ditonton oleh saya tahu ini kita bukan di pengadilan. Ini kan cerita-jeritan hati seorang ibu dan seorang istri dan seorang anak yang merasa ingin mencari keadilan. Ya saya ngerasa dari cerita ini kalau benar apa yang Ibu ceritakan ini sesuatu hal yang benar-benar aneh dan benar-benar zolim banget. Dan saya yakin mungkin ada pihak pengadilan kalau nonton video ini mungkin bisa dicermati dan bisa mereview ulang. Saya nggak minta. Iya. Saya mungkin Bang Hotman ngomong itu juga nggak minta untuk wah bebaskan langsung, nggak ya. Kita minta untuk coba di-review ulang, coba dilihat ulang. Diperiksa ulang kembali. Coba diperiksa ulang. Kalau memang dinyatakan benar terbukti secara sah bersalah silakan. Tapi kalau misalnya memang tidak cukup bukti, tidak terbukti, ini suatu hal yang jahat sekali. Seperti kata Bang Hotman ya, lebih bagus kita membebaskan banyak penjahat daripada harus menghukum satu orang yang tidak bersalah. Satu orang yang tidak bersalah. Karena ini jahat sekali sebenarnya. Tapi saya nggak tahu, saya cuma mendengarkan dari satu pihak. Kalau dari satu pihak saya dengarnya ini suatu hal yang Iya. benar-benar tidak adil. Hak-hak Bapak terampas, Dok. Hak asasinya terampas oleh perkara ini, benar. Saya setiap hari menangis. Saya memikirkan Bapak yang tidak terbiasa dengan perkara-perkara seperti ini. Jangankan dia mau ribut dengan orang lain, dengan keluarganya sendiri pun dia nggak pernah dijaga. Sekali hati orang itu dijaganya, jangan sampai orang itu terluka, jangan sampai orang itu sakit hati gitu, Dok. Saya yang tahu persis Bapak itu seperti apa. Saya bukan jual tangisan di sini, tapi saya pengen minta keadilan. Mereka yang punya wewenang untuk ini bisa melihat secara sebenar-benarnya sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki. Kasihan seorang Bapak Paidi yang hanya kesehariannya itu mengabdi untuk keluarganya. Harus terhukum 11 bulan sampai sekarang. Sebentar lagi di tanggal 20 September ini akan genap menjadi setahun, Dok. Belum lagi material kami karena perkara ini nggak sedikit, Dok. Ini Ibu ada pengacara kan, Bu? Pakai sampai 3 kali saya ganti pengacara, Dok. Karena kami mau Bapak ini dapat keadilan gitu. Sampai 3 kali kami. Semua upaya udah kami lakuin demi Bapak. Ini agak sedikit aneh sih ceritanya. Adakah sedikit cerita-cerita aneh atau misalnya mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf ya Bu nggak ya. apa-apa, Dok. Misalnya ada dimintain sesuatu atau apa. Ya kalau untuk
waktu kan gini dok, pas pada saat Bapak sudah dituduhkan, sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian proses di Polres Mesuji pada saat itu kan Bapak ini ditahan sampai 120 hari. Dengan alat bukti yang benar-benar nggak ada sama sekali, yang otentik itu nggak ada. 120 hari dok Bapak di Polres Mesuji, 4 bulan Bapak tertahan di sana. Sampai akhirnya di P21 kan. Gitu loh. Itu dari awal secara kekeluargaan kita ke mereka sudah. Poinnya di sana mereka ada poin-poin yang mau mereka minta dengan kita, tapi di situ juga mereka minta Bapak untuk mengakui. Mengakui plus poin. Plus poin-poin. Poin itu apa? Yang mau mereka minta. Belum tercetus apa yang mau mereka minta, karena pada saat itu saya langsung nyanggah mereka. Duit? Bisa aja. Oke. Pastilah. Karena ukuran untuk seperti ini dok, ini bukan rahasia umum lagi. Mau kamu benar, mau kamu salah. Mau kamu berat, mau kamu ringan. Nggak kita tutupin gitu loh dok. Oke. Jadi saya bilang kalian aneh, saya bilang. Ketika kalian sudah datang ke rumah saya minta maaf, ini loh video rekaman. Saya punya bukti, saya bilang kalian datang ke rumah saya minta maaf. Kok bisa-bisanya kalian nyuruh suami saya mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Bapak sampai ngomong loh dok. Ketika saya disuruh mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan gitu loh. Oke, Ibu Nabila, sekarang lagi proses kasasi ya? Iya. Kapan proses ini, proses lanjutannya kapan ini? Ya kita lagi nunggu dok, belum tahu putusannya kapan. Tapi pastinya memori kasasi dari Bapak Paidi bin Abdurroni sudah masuk ke Mahkamah Agung. Kita tinggal nunggu. Harap-harap cemas dok sebenarnya saya. Harap cemas. Kayak gimana? Bapak di sana apa gimana? Ibu kunjungin Bapak gimana? Ya untuk Bapak alhamdulillah beliau Dia kuat. ikhlas, dia kuat. Karena memang saya mencoba untuk mengatakan semua baik-baik saja dok. Jadi saya nggak bilang Bapak itu habis duit sekian, enggak. Saya berusaha untuk nutupin ke Bapak semua, saya nggak mau dia terbeban di dalam sana. Cukup saya yang beban. Ibu ikhlas? Saya ikhlas. Sebagai bentuk pengabdian saya kepada suami saya. Nabila ikhlas seperti ini? Ikhlas. Oke, Habis saya pengen tanya dengan kalian ya. Ini terakhir mungkin pertanyaannya. Kalau misalnya nih, vonis menetapkan Bapak bebas. itu yang sudah saya pikirkan. Mungkin saya bisa gila sebenarnya. Tapi saya yakin akan kuasanya Allah. Saya masih berharap ada hakim yang masih bijak, masih ada hakim yang adil. Saya percaya Bu, saya salah satu orang yang percaya kalau Ibu ngelihat konten saya Bu semua ya. Saya ini ngeri Bu. Saya ini ngeri kalau Bapak ini kayak saya ngelihatnya orang baik-baik Bu. Saya ini ngeri banget Bu. Saya ini apa ya, pejuang ya. Saya ngomongnya saya ini pejuang. Ya, saya ini pejuang. Dan tapi saya percaya bahwa kebenaran itu di atas segalanya. Jadi saya percaya kebenaran kalau memang Pak Paidi benar, itu pasti akan bebas. Amin. Saya percaya akan ada orang baik yang bisa mereview ini. Dan kalau memang pertanyaannya, kalau memang Bapak bersalah, Ibu ikhlas terima? Saya tidak mau menyalahkan karena memang dia tidak salah, Dok. Ibu 100% yakin Bapak tidak salah? 1000% pun, berpersen-persen pun saya menjaminkan tubuh jiwa raga saya. Saya saksi hidupnya selama 25 tahun. Saya yang tahu Bapak. Oke, pertanyaan yang terakhir Bu, kalau misalnya Bapak bebas, kejadian ini pasti ada hikmahnya. Iya. Ibu ikhlas kan? Ikhlas. Ikhlas. Bapak juga sudah ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Saya bilang Dok begini, saya akan berupaya selagi masih ada hukum di atas dunia ini. Okay. Tapi ketika hukum di atas dunia ini menyatakan Bapak tetap bersalah, ya, tetap dinyatakan bersalah, saya akan serahkan kepada Allah. Yeah. Semua atas kuasanya. Saya yakin hukum di dunia bisa dipermainkan, tapi kelak mereka akan mempertanggungjawabkan semua yang telah mereka lakukan kepada Bapak Paidi bin Abdurroni. Amin. Mudah-mudahan Ibu dan Nabila bisa mendapatkan kebenaran dan keadilan. Bantu kami, Dok. Bantu kami dengan doa. Hanya doa saat ini yang dibutuhkan oleh Bapak Paidi. Iya, jujur, Bila sama Ibu udah nggak tahu lagi harus gimana. Udah habis semua. Capek iya. Bahkan harta yang kami sisa, rumah dan mobil itu pun buat bayar utang pun nggak cukup kami rasa. Tapi yang kami minta, kami bukan takut kehilangan harta. Tapi kami cuma mau pengen Bapak Bapak bebas. Kumpul Izinkan saya sebagai anak untuk membahagiakan Bapak saya. Saya mohon. Kami ini hanya keluarga sederhana yang nggak pernah melanggar hukum. Tolong siapapun yang memiliki kuasa, tolong kami
kedua anak karena dia pengen masa tuanya bahagia gitu, dibalik dia kesusahan dia dulu ya waktu dia ditinggal ayahnya atau apa, dan dia ini berusaha buat jangan sampai apa yang dialami dia di masa kecil, apa yang dialami di masa muda itu jangan sampai dialami ulang oleh anak-anaknya. Dia pengen membahagiakan anaknya. Dia pengen Oke, boleh Nabila tenangkan diri dulu. Kejam, Dok. Kejam hukumannya. Oke, Ibu, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Langkah selanjutnya kita tetap ke persidangan ya? Tetap berupaya. Kami tetap patuh dan kami hormati hukum yang berlaku di Indonesia ini. Tapi tolong bagi yang punya wewenang untuk memutuskan perkara Bapak ini, tolong dilihat dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai ada intervensi kepada siapapun. Tolong, ini seorang bapak loh, seorang bapak yang dia dalam kehidupannya itu benar-benar nggak ada sama sekali perilaku dia mabok, dia nggak penjudi, dia nggak main perempuan, dia nggak ada sama sekali. Yang dia tahu itu dia bekerja, bagaimana caranya untuk bisa membesarkan anak-anaknya dengan hasil keringat dia. Kemudian bagaimana caranya dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya tanpa menyakiti hati siapapun gitu loh. Dia jaga segala sesuatu, dia jaga pandangannya, dia jaga sikapnya, dia jaga perilakunya, dia jaga langkah kakinya. Itu sih, Dok. Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, Dok. Nabila, saya cuma bisa bantu menyuarakan. Iya. Saya pikir kalian semua yang nonton video ini, kita semua punya tugas besar untuk menyuarakan tangisan seorang istri dan seorang anak ini ya. Meskipun nanti akan memutuskan, biarkan tetap pengadilan yang akan memutuskan. Tugas kita adalah saya memberikan ruang, menceritakan. Tugas Bang Hotman juga memberikan ruang, menceritakan, berikan pandangan hukum. Tugas kalian semua juga memberikan ruang, meng-up cerita ini semua sehingga bisa sampai ke atasan, bisa direview lagi. Keputusannya tetap kita berikan kepada pengadilan. Benar, Dok. Karena ruang itu selama 11 bulan tidak kami dapatkan, seolah-olah Bapak itu pelaku tunggal dalam perkara ini. Padahal kan alur cerita itu kami semua ada di lingkaran Bapak gitu loh. Kami mengetahui Bapak berangkat ke sana, Bapak pulang dari sana, kami tahu semuanya. Tapi kami tidak diberikan ruang untuk bisa memberikan keterangan dalam melakukan pembelaan terhadap Bapak. Oke. Terima kasih Ibu, Ya, Dok. Nabila sudah jauh-jauh datang dari Lampung ke sini. Ya, Nanti boleh simpan nomor saya kalau ada apa-apa butuh Iya, bantuan Dok. nanti boleh kontak saya langsung. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Dokter sudah memberikan ruang kepada saya dan anak saya untuk bisa menyuarakan kebenaran dan keadilan buat Bapak Paidi bin Abdul Roni. Sama-sama. Nanti kalau Semoga misalnya ketemu kebenaran, Iya. ajak Pak Paidi ke Jakarta ya, saya mau ketemu. Benar. Semoga Allah memberikan kemudahan buat dokter. Amin. Memberikan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Disukseskan dunia dan Amin. akhiratnya. Amin. Amin. Kadang kebenaran itu ya memang harganya sangat mahal ya. Tapi saya yakin kebenaran itu pasti akan di atas segalanya. Hari ini seorang istri dan seorang anak menangis, nggak minta Pak Paidi untuk dibebaskan, hanya untuk minta kebenaran itu ada. Coba direview lagi, coba dipertimbangkan lagi, karena memang kasus ini cukup aneh. Mudah-mudahan ada seorang yang besar hatinya di luar sana yang melihat video ini, sehingga bisa mereview kembali untuk kebenaran untuk Pak Paidi. Sampai ketemu lagi. Apa karena kami rakyat jelata? Salam Kopi Joni. Jadi inti dari alasan banding dari keluarga korban yang suaminya divonis terbukti melakukan pemerkosaan di Pengadilan Negeri Menggala, Kota Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Ya, putusan Pengadilan Negeri Menggala nomor 40 tahun 2002 dengan terdakwa Paidi bin Abdul Roni dan sekarang proses banding. Alasan pertama, tidak dipenuhi syarat dua alat bukti. Adanya hanya pengakuan korban, tidak ada saksi apapun melihat pemerkosaan. Yang kedua, korban baru mengadu sebulan setelah dugaan terjadi pemerkosaan. Itu pun katanya setelah ada kesurupan, ya.
Wah, ini udah kayak milik di Mangga Besar ini. Ya. Yang ketiga, keluarga si korban kemudian sudah datang sesudah kesurupan itu, datang meminta maaf kepada keluarga si terpidana tervonis ini, mengatakan bahwa benar itu tidak benar ada kejadian, dan minta maaf, tidak benar ada pemerkosaan, itu katanya begitu. Ya, semua ada buktinya di persidangan. Keberadaan si terpidana atau si tervonis di TKP bukan dalam rangka pemerkosaan, tapi memang ada alasan akan ada upacara peringatan meninggalnya 100 hari bapak dari si korban. Itu semua dibuktikan di persidangan. Yang terakhir, visumnya tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti terjadinya pemerkosaan. Ya, karena memang visum tidak pernah mengatakan terjadi pemerkosaan. Tapi dengan adanya pengakuan si korban bahwa dia telah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan mantan pacarnya, itu bisa menjadi alasan bukti visum itu tidak bisa lagi sebagai alat bukti pemerkosaan. Karena adanya kelainan dalam bagian dalam vagina bisa juga disebutkan karena berbagai alasan, antara lain karena sudah sering melakukan hubungan badan dengan mantan pacarnya. Itu kira-kira, dan inilah namanya beyond reasonable doubt. Ya, kalau di Amerika beyond reasonable doubt, tidak boleh menvonis seseorang kalau masih ada keraguan, apalagi tidak dipenuhi syarat dua alat bukti menurut KUHP. Kita berdosa kalau kita membiarkan orang di penjara 8 tahun lebih untuk sesuatu yang belum terbukti dia pelakunya. Ini perhatian kami kepada Bapak Pimpinan Mahkamah Agung, khususnya Ketua Muda Bidang Pidana, dan juga Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Lampung. Salam kopi rakyat, kopi Joni. Terbukti secara sah dan meyakinkan berperan melakukan persetubuhan terhadap dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa mereka itu dengan pidana penjara selama